Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Setiawati. Kami di sini dari kelas 1A akuntansi yang akan mempresentasikan tugas manajemen dan bisnis. Judulnya organisasi dan manajemen yang akan dibawakan oleh kedua teman saya. Yang pertama, Nili Septiani, yang kedua, Risalatul Muawanah. yang akan dibawakan dari sebelah kiri saya. Yang pertama, organisasi dan manajemen. Pengertian dan manfaat organisasi. Organisasi dapat diartikan sebagai suatu pengaturan orang-orang secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi mempunyai 4 karakteristik, yaitu tujuan, kumpulan orang, struktur, sistem, dan prosedur. Karakteristik yang pertama, bahwa masing-masing organisasi memiliki tujuan tertentu. Karakteristik kedua, masing-masing memiliki orang-orang. Karakteristik ketiga adalah organisasi perlu mengembangkan suatu struktur agar anggota dapat melaksanakan pekerjaannya dengan mudah. Karakteristik keempat, tercermin dari ketetapan tentang cara kerja, sistem rekrut, dan bentuk laporan. Pengertian manajemen. Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketata pengurusan, administrasi, dan sebagainya. Beberapa ahli pendapat tentang manajemen, di antaranya George R. Terry, John D. Millett, James A. F. Stoner, dan Carl Schwankel, Paul Hersey, dan Kenneth H. Blanchard, H. B. Siswanto, dan T. H. Handoko. Berikut pendapatnya. Efisiensi dan efektivitas manajemen. Efisiensi mengacu pada hubungan antara keluaran dan masukan. Efisiensi menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya secara benar dan tidak ada pemborosan. Efektivitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran atau hasil akhir yang telah ditetapkan secara tepat. Manajemen yang sukses ialah yang menggunakan limbah yang rendah dan hasil akhir yang tinggi. Manajemen sebagai proses kegiatan. Sebagai suatu proses kegiatan, manajemen diartikan sebagai suatu rangkaian yang dimulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan, serta mengkoordinasikan apa yang direncanakan. Proses manajemen yang dimaksud juga dalam arti suatu rangkaian pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan bantuan orang lain. Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni. Sebagai ilmu diartikan sebagai upaya pencapaian tujuan dengan pendekatan menjelaskan fenomena dan gejala manajemen, serta mentransformasikan dan mengidentifikasikan proses manajemen berdasarkan kaidah ilmiah. Manajemen sebagai ilmu memiliki ciri-ciri, prinsip dan konsep manajemen dapat dipelajari. Decision making dapat didekati dengan kaidah ilmiah. Objek dan sarana manajemen untuk mencapai tujuan sebagian adalah elemen yang bersifat materi. Dalam penerapannya, manajemen memerlukan pendekatan dari bidang ilmu lainnya, seperti ilmu ekonomi, statistik, akuntansi, dan lain-lain. Manajemen sebagai suatu ilmu seni diartikan sebagai pendekatan pencapaian tujuan yang lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan pribadi, bakat, karakter, perilaku manajemen, terutama dari unsur manajer atau pimpinan. Manajemen sebagai seni memiliki ciri-ciri kesuksesan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, dalam proses pencapaian tujuan sering melibatkan unsur naluri, perasaan, dan intelektual. Dalam pelaksanaan kegiatan, faktor yang cukup menentukan keberhasilannya adalah kekuatan pribadi yang kreatif yang dimiliki. Proses manajemen tidak hanya berkaitan dengan materi fisik saja, namun juga berhubungan dengan manusia.
Perpaduan antara ilmu dan seni merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh manajer atau pimpinan dalam suatu organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Manajemen sebagai profesi. Penekanan manajemen sebagai profesi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau manajer dengan menggunakan keahlian tertentu. Seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan tertentu akan memperoleh status dan insentif manakala mereka terlibat dalam organisasi. Manajemen sebagai kumpulan orang untuk mencapai tujuan. Setiap kegiatan yang dilakukan 2 orang atau lebih secara kooperatif dalam organisasi disebut sebagai aktivitas manajemen. Dan ada fungsi dan proses manajemen. Fungsi pertama, perencanaan diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, perorganisasian merupakan proses pemberian pemerintah mengalokasikan sumber daya serta kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. Yang ketiga, pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat, serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif. Yang keempat, pengendalian dimaksud untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana sebelumnya. Adapun fungsi pengendalian mencakup 4 kegiatan. Yang pertama, menentukan standar prestasi. Yang kedua, mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini. Yang ketiga, membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi. Yang keempat, melakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditetapkan. Adapun bidang-bidang manajemen. Manajemen memiliki kedekatan dengan aspek kehidupan manusia dan bisnis. Dalam konteks bisnis, manajemen dapat dibagi dalam 4 bidang utama. Marketing, operation, human resource, finance. Bidang pemasaran merupakan salah satu bidang terpenting dalam kegiatan bisnis. Bidang operasional, suatu bidang yang dalam perusahaan yang bertugas untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang diperlukan bagi terselenggaranya proses produksi. Bidang keuangan, aktivitas dari pemasaran dan produksi akan berjalan lancar apabila didukung oleh bidang keuangan yang mengatur tentang kebutuhan finansial. Bidang sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menerangkan keanekaragaman aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam penarikan, pengembangan, dan mempertahankan tenaga kerja perusahaan yang berbakat dan bersemangat. Adapun sejarah perkembangan. Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Mempelajari sejarah manajemen sangat penting untuk dapat memperoleh gambar tentang bagaimana manajemen itu telah berlangsung pada masa lalu, bagaimana manajemen tersebut berkembang, prinsip apa saja yang dikembangkan pada masa lalu, dan bagaimana manajemen tersebut berlangsung dewasa ini. Di sini ada gambar memperjelaskan sejarah perkembangan manajemen, masa lalu, keterampilan, terbatas keahlian yang sederhana, tujuan hidup dalam perkembangan ilmu, pengetahuan teknologi, masyarakat. Dan akan dilanjutkan dengan teman saya, Eno. Yang berikutnya, evolusi teori manajemen. Teori manajemen ilmiah, beberapa variabel yang harus diperhatikan dalam manajemen ilmiah. Yang pertama, pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kedua, pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratan-persyaratannya. Yang ketiga, tanggung jawab kesejahteraan pegawai dan karyawan. Yang keempat, kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas. Beberapa
ada beberapa pakar dari teori ilmiah sebagai berikut dalam buku Siswanto, yaitu pengembangnya Robert Owen, Charles Babbage, selanjutnya yang ketiga Frederick W. Taylor, yang selanjutnya yang keempat Henry L. Gantt, yang kelima Frank B. Gilbert, dan Lillian Gilbert. Teori manajemen klasik. Di sini saya akan menjelaskan kontribusi terhadap manajemen dari Henry Fayol. Yang pertama, manajemen bukanlah suatu bakat tetapi suatu keterampilan, sehingga manajer bukanlah pembawaan tetapi pelatihan dan pengalaman. Membagi perusahaan ke dalam 6 fungsi, yaitu teknis, komersial, finansial, keamanan, akuntansi, manajerial. Yang C, pengembangan prinsip manajemen, pembagian kerja, otoritas, disiplin, kesatuan perintah, dan sebagainya. Pendekatan hubungan manusia atau mazhab perilaku. Bisa dilihat dari pengembangnya, ada beberapa contoh dan kontribusi terhadap beberapa manajemen dan juga ada penjelasannya. Pendekatan manajemen modern. Manajemen modern dibangun atas 2 konsep utama. Yang pertama, teori perilaku. Teori perilaku ini ditandai oleh tingkatan 3 kelompok. Yang A, perilaku individu per individu. Yang B, perilaku antara kelompok-kelompok sosial. Dan berikutnya, perilaku antar kelompok sosial. Manajemen kuantitatif. Teori ini fokus pada perhitungan manajemen, didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Dalam setiap pemecahan masalah, harus terlebih dahulu diketahui masalahnya dengan melakukan kegiatan riset ilmiah, riset operasional, teknik-teknik ilmiah seperti penganggaran modal, manajemen aliran kas, pengembangan strategi, produk, dan sebagainya. Dan di sini juga ada beberapa teori perilaku dan ada juga kontribusi terhadap manajemennya. Bisa dilihat ada beberapa. Dan pendekatan sistem manajemen. Sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya secara bersama-sama mencapai tujuan bersama. Manajemen dapat dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya dalam proses pengubah input atau masukan sumber daya menjadi output atau barang dan jasa. Gambar di bawah ini menunjukkan suatu organisasi sebagai suatu sistem yang saling terkait. Bisa dilihat saling berterkaitan. Di sini juga ada pendekatan kontingensi, pendekatan klasik, perilaku dan kuantitatif, berusaha mencari pendekatan universal dan dapat digunakan kapan dan dimanapun. Pendekatan kontingensi berusaha menyesuaikan antara tanggapan manajerial dengan peluang dan masalah yang ada dalam berbagai macam situasi. Implementasi dari pendekatan kontingensi telah banyak dipergunakan pada berbagai bidang dan fungsi dalam organisasi seperti pemasaran, motivasi, kepemimpinan, strategi, dan penetapan keputusan-keputusan penting. Oleh karena itu, pendekatan kontingensi lebih banyak memasukkan unsur lingkungan dalam melihat berbagai permasalahan. Sekian Dan terima presentasi kasih. dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.